Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam persatuan. Salam persatuan. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam matematika. Salam matematika. Kami dari kelompok 1 kelas 12-2. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kombinatorika kelas 12. Perkenalkan, nama saya Salma Meglani Larika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aku sekalian sini saja akan menjelaskan materi tentang faktorial. Saya Fidelity Fiku Persnova dan di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi. Aku Kalisa Rehanari Sandi akan menjelaskan tentang kombinasi. Saya Rama Amauri Irawan. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh soal dari materi yang telah dijelaskan. Halo semuanya, jadi kali ini aku akan menjelaskan apa sih itu kombinatorik. Kombinatorik merupakan cabang matematika yang mempelajari peraturan objek-objek, yaitu suatu cara untuk menghitung banyaknya susunan dari beberapa objek. Selain itu juga, kombinatorik dapat disebut sebagai seni berhitung. Kombinatorik berperan untuk membantu penyelesaian persoalan jumlah objek yang banyak. Di dalam kombinatorik terdapat kaidah dasar menghitung. Kombinatorik disebut juga teori kemungkinan, yaitu kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi yang biasa disebut dengan ruang sampel atau simbolnya dengan huruf S. Contoh yang pertama, misalnya sebuah dadu dilempar sekali, maka ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka jumlah ruang sampelnya adalah 6. Contoh yang kedua, misalnya sebuah mata logam dilempar sekali, maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Jadi, jumlah ruang sampelnya adalah 2. Contoh yang ketiga yaitu 2 buah mata uang logam dilempar secara bersamaan, maka ruang sampelnya adalah angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Maka, jumlah ruang sampelnya adalah 4. Contoh yang keempat dan contoh yang terakhir. Misalnya 2 buah dadu ditos bersama, ruang sampelnya misalnya 1,1, 1,2, 1,3 hingga 6,6, maka jumlah ruang sampelnya adalah 36. Nah, yang pertama, aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan digunakan ketika kita diperuntukkan untuk memilih satu kejadian di antara beberapa pilihan yang saling terpisah dan hanya satu yang dapat terjadi ya. Pada kaidah penjumlahan, percobaan yang dilakukan tidak simultan. Nah, kata kunci yang digunakan yaitu atau. Atau merupakan kata kunci untuk mengidentifikasi suatu persoalan menghitung dapat diselesaikan dengan kaidah penjumlahan. Jika terdapat n peristiwa saling lepas, yang pertama, misalnya K1 sama dengan banyaknya cara pada peristiwa pertama, K2 banyaknya cara pada peristiwa kedua, dan Kn sama dengan banyaknya cara pada peristiwa N. Sehingga K1 ditambah dengan K2 ditambah hingga Kn. Misalnya, kita diberikan pilihan 2 mobil, lalu 3 motor, dan 5 sepeda. Maka cara yang digunakan yaitu 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5. Maka cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya adalah 10 cara. Ya, di sini ada contoh soal dari materi
materi aturan penjumlahan. Di sebuah kantin tersedia 3 jenis minuman, teh, kopi, susu. Selain itu ada 4 jenis makanan ringan, roti, donat, risol, dan pastel. Pertanyaannya, jika seorang hanya ingin membeli minuman saja atau makanan ringan saja, berapa banyak pilihan yang dapat ia pilih? Ya, di sini diketahui kalau minuman itu ada 3 jenis ya, teh, kopi, susu. Berarti pilihan minuman dari kantin itu ada 3. Kita lihat dulu ya 3. Nah, selanjutnya itu di sini jelas juga selain itu ada 4 jenis makanan ringan. Yaudah, kita tulis juga, berarti ada 4. Nah, karena di sini pertanyaannya itu jika seorang hanya ingin membeli minuman saja atau makanan ringan saja, berarti pilihannya dia pilih minuman aja atau makanan ringan aja. Nah, jadi pilihan yang ada dari kedua tadi yang udah kita ketahui ya, 3 sama 4, pilihannya ada berapa? Dia kalau mau memilih 1 ada berapa? Ya udah, ini karena kita pakai aturan penjumlahan, jadi kita jumlah aja. Hasilnya sama dengan 7. Selanjutnya itu aturan perkalian kan? Aturan perkalian digunakan ketika beberapa kejadian harus terjadi secara berurutan atau bersamaan. Kalau pada kaidah perkalian, percobaan dilakukan secara simultan ya. Nah, kali ini kira-kira kata kuncinya apa ya? Kata kuncinya adalah kata dan. Kata dan merupakan kata kunci untuk mengidentifikasi suatu persoalan menghitung yang dapat diselesaikan dengan cara kaidah perkalian atau aturan perkalian. Jika suatu kegiatan terdiri dari N yang saling lepas, dengan tahapan pertama ada K cara, tahapan kedua ada L cara, selanjutnya, dan tahapan ke N ada R cara. Maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara buka kurung K dikali L dikali titik hingga dikali R. Cara. Nah, misalnya kita disuruh untuk memilih satu kombinasi dari 3 pilihan, yaitu 3 baju, lalu 2 celana, dan 4 sepatu. Lalu gimana sih caranya? Yaitu dengan cara 3 dikali dengan 2 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 24 cara. Karena kita tidak mungkin dong menggunakan 3 dan 2 baju atau 4 sepatu secara bersamaan. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada contoh soal dari materi aturan perkalian. Soalnya di sini mengatakan jika seseorang ingin membuat password dengan aturan 1 huruf kapital diikuti dengan 2 angka dan diikuti salah satu simbol dari tanda pagar atau tanda @ atau tanda seru. Berapa banyak password berbeda yang dapat dibuat? Untuk menjawab pertanyaan ini, aku menggunakan cara mengibaratkan syarat-syarat untuk membuat password dengan sebuah kotak. Jadi kotak pertama memiliki syarat 1 huruf kapital, kotak kedua memiliki syarat angka 0 hingga 9, kotak ketiga juga memiliki syarat angka 0 hingga 9, dan kotak keempat salah satu simbol dari simbol tanda pagar, tanda @ dan tanda seru. Selanjutnya, kita tentukan berapa banyak karakter yang bisa masuk dalam kotak-kotak tersebut. Di kotak pertama dengan syarat 1 huruf kapital, kita bisa masukkan huruf-huruf alfabet yang ada dalam urutan alfabet, yaitu sama dengan 26. Maka di kotak pertama ada 26 pilihan. Kemudian di kotak kedua, kita harus memilih satu angka dari 0 hingga 9. Dimana 0 hingga 9 itu jumlahnya ada 10 pilihan. Jadi di kotak kedua dan kotak ketiga, masing-masing jumlahnya 10 dan 10. Lalu di kotak terakhir, kotak keempat, kita harus memilih salah satu simbol dari tanda pagar, tanda @ atau tanda seru. Jadi ada 3 pilihan di situ. Selanjutnya, dari angka-angka yang telah kita dapat, kita lakukan perkalian tiap-tiap angka tersebut. 26 dikali 10 dikali 10 dikali 3.
maka jumlahnya adalah 7.800. Maka jawaban dari pertanyaan ini ada 7.800 password yang bisa dibuat oleh orang tersebut. Halo semua, jadi hari ini aku akan menjelaskan materi tentang faktorial. Apa sih itu faktorial? Faktorial merupakan hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai n atau n faktor. Dinotasikan dengan n tanda seru yang dapat disebut dengan n faktorial. Contohnya gimana sih? Misalnya 1 faktorial itu sama dengan 1. Kalau 2 faktorial itu jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau 3 faktorial jadi 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasilnya 6. Kalau 4 faktorial, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 24. Jadi itu tuh gampang banget. Misalnya 10 juga. Kalau 10 faktorial kan jadi 10 dikali 9 berurutan sampai angka 1. Nah, kalau 0 faktorial itu berapa sih? 0 faktorial itu 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal dari materi faktorial. Soalnya di sini mengatakan dalam sebuah lomba 4 peserta akan tampil bergiliran. Pertanyaannya, berapa banyak urutan tampil yang mungkin terjadi? Nah, jadi di sini kita tahu kalau ada 4 peserta yang akan tampil secara bergantian. Nah, kalau soal seperti ini kita bisa gunakan cara faktorial. Jadi karena ada 4 peserta yang akan tampil bergiliran, berarti kita bisa tulis 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? Berarti 4 dikali 4 kurang 1 dikali 4 kurang 2 dikali 4 kurang 3. Kita stop sampai 4 kurang 3 karena 4 kurang 3 itu kan hasilnya 1. Dimana di aturan faktorial itu berulang dikurang hingga angkanya menjadi 1. Nah, berarti sini jadinya 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Hasilnya 24. Halo semuanya, aku di sini akan ngejelasin apa itu permutasi. Kalian tahu nggak sih permutasi itu apa? Yuk sini aku jelasin. Permutasi adalah penyusunan kembali sebuah kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Ini adalah teknik matematika untuk menentukan jumlah kemungkinan susunan dalam suatu himpunan di mana urutan penyusunan itu penting. Contohnya, susunan ABC berbeda dengan BAC atau CBA. Dengan rumus P N K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. N di sini adalah unsur yang tersedia dan K di sini adalah unsur yang diambil. Nilai K tidak boleh melebihi nilai N. Permutasi unsur berbeda. Permutasi unsur berbeda adalah cara menyusun sejumlah objek yang semuanya berbeda satu sama lain, di mana setiap urutan dianggap menghasilkan susunan yang berbeda. Karena tidak ada objek yang sama, setiap pertukaran posisi otomatis menghasilkan permutasi baru, sehingga tidak ada susunan yang terduplikasi. Jika menyusun sebuah objek, rumusnya N faktorial. Dan jika menyusun K objek dari N objek berbeda, rumusnya P N K sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Permutasi unsur sejenis. Permutasi unsur sejenis dipakai jika ada objek yang sama atau berulang, jadi tukar posisi unsur yang sama tidak menghasilkan susunan baru. Intinya, pembaginya untuk mengurangi susunan yang sebenarnya identik. Jika total objek ada N, dan misalnya ada P objek yang sama, Q objek yang sama, R objek yang sama, dan lain-lain. Rumusnya adalah N faktorial per P faktorial, Q faktorial, R faktorial. Permutasi siklik. Permutasi siklik adalah jenis permutasi yang digunakan ketika objek-objek disusun secara melingkar, bukan dalam barisan lurus. Dalam susunan melingkar, tidak ada posisi awal atau akhir, sehingga susunan yang dapat diputar menjadi bentuk yang sama dianggap identik, bukan permutasi baru. Artinya, kalau sebuah susunan bisa digeser atau diputar tanpa mengubah urutannya, maka itu tetap dianggap satu permutasi, karena sifat melingkar ini. Satu posisi dianggap tetap dan sisanya baru diatur, dengan rumus N-1 faktorial. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada contoh soal dari materi permutasi unsur berbeda. Pertanyaannya di sini, sebuah panitia membutuhkan susunan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dari 6 anggota yang berbeda. Setiap posisi hanya dapat diisi oleh satu orang dan urutan jabatan penting. Artinya ketua tidak sama dengan wakil, tidak sama dengan sekretaris, dan tidak sama dengan bendahara. Berapa banyak susunan pengurus yang dapat dibentuk?
Nah, di sini kita bisa jawab menggunakan cara permutasi. Karena tadi dibilang ada 6 anggota, lalu kita perlu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara, berarti 4 orang. Berarti kita bisa pakai menggunakan cara permutasi. Kita bisa tulis jadi P64. Dimana rumusnya N faktorial per N min K faktorial. Dimana N-nya tadi berarti anggota yang ada, berarti 6 faktorial per tadi N sama anggota yang ada 6 dikurang K, anggota yang akan diambil untuk menjadi tadi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara, berarti 4 faktorial. Hasilnya sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini hasilnya berapa? Berarti 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 360 cara. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada contoh soal materi permutasi unsur sejenis. Kata Jakarta akan disusun ulang menjadi berbagai urutan huruf. Pertanyaannya, berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk? Nah, jadi pertama-tama kita hitung dulu nih. Kata Jakarta ini punya berapa huruf dalamnya? Jakarta punya 7 huruf. Nah, dari 7 huruf ini kita cari ada nggak huruf yang sama. Nah, karena di kata Jakarta ini ada ya huruf A, berarti kan huruf A totalnya ada 3. Nah, kita pakai rumus permutasi unsur sejenis, yaitu rumusnya N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial kali titik N K faktorial. Nah, di sini N faktorial itu sama dengan total huruf yang kita punya, yaitu tadi dari Jakarta kita punya 7 huruf, berarti 7 faktorial per N1 ini jumlah huruf yang sama. Ya, karena tadi kita punya huruf yang sama, A jumlahnya 3, berarti 3 faktorial. Berarti jumlahnya itu menjadi, tinggal kita hitung, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Berarti coret-coret hasilnya 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, jadi hasilnya itu ada 840 susunan yang berbeda. Oke, selanjutnya ada contoh soal permutasi siklik. Nah, soalnya di sini mengatakan sebuah pameran menampilkan 5 produk berbeda pada stand berbentuk lingkaran. Pertanyaannya, berapa banyak susunan produk yang mungkin? Nah, karena tadi stand berbentuk lingkaran, berarti dia itu bisa diputar dan dianggap sama. Makanya kita bisa pakai permutasi siklik. Kita menggunakan rumus permutasi siklik yaitu N-1 faktorial. Jadi karena ada 5 produk berarti 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial jawabannya 24. Berarti jawabannya ada 24 susunan yang berbeda. Halo teman-teman, selanjutnya adalah materi kombinasi. Kalian udah pada tahu belum kombinasi itu apa? Jadi, kombinasi adalah cara memilih beberapa objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan barisannya, yang artinya dari A sampai B sama dengan B sampai A. Kombinasi juga punya rumus loh. Rumusnya itu N, C, R sama dengan N faktorial per R faktorial tutup kurung, buka kurung, N kurang R tutup kurung faktorial, yang artinya R adalah objek yang diambil, sedangkan N adalah yang tersedia. Oke teman-teman, selanjutnya ada contoh soal materi kombinasi. Di sini di soal dijelaskan sebuah kelas memiliki 10 siswa yang ingin membentuk tim beranggotakan 4 orang untuk lomba cerdas cermat. Nah, pertanyaannya berapa banyak tim berbeda yang bisa dibentuk dari info tersebut? Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan konsep kombinasi karena kita bisa memilih beberapa objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, kita bisa pakai rumus kombinasi yaitu N faktorial per R faktorial dikali buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Dimana N ini objek yang kita punya dan R ini objek yang akan kita ambil.
berarti tadi objek yang kita punya berarti 10 siswa, berarti 10 faktorial per R faktorial tadi yang mau kita ambil 4 faktorial dikali N min R, berarti tadi N nya 10, R nya 4, hasilnya 6, berarti 6 faktorial. Nah berarti 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial, hasilnya berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Berarti hasilnya 10 kali 3 kali 7 sama dengan 210.